Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Demokrasi Pendidikan di Indonesia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman-teman saya. Saya sendiri ada Wijan Maja sebagai moderator. Ada teman saya Asparudin, Ilham Effendi, Masyara Sulfa, Juliana Safira, Nurmal Lasari, dan Cut Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Effendi dari kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan tentang latar belakang dari demokrasi pendidikan. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa arti demokrasi tidak hanya membahas tentang dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Namun, demokrasi sendiri juga punya arti yang lain, arti yang tidak spesifik dari ketiga di atas ini, seperti demokrasi pendidikan. Nah, di sini demokrasi juga mengajarkan atau membahas tentang pendidikan yang kondusif agar mensosialisasikan pendidikan dan nilai-nilai menjadi harapan dan dambaan di Indonesia, di negara kita. Kemudian masuk, oleh karena itu demokrasi tidak hanya merujuk pada kondisi realitas tatanan atau sistem yang sudah ada. Nah, di sini menjelaskan bahwa demokrasi tidak hanya kembali merujuk pada kondisi, artinya tidak merujuk kembali ke dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Namun di sini demokrasi juga menjelaskan tentang bagaimana pendidikan demokrasi harus mampu melakukan inovasi-inovasi yang baru untuk kemajuan demokrasi ke depannya. Nah, pendidikan demokrasi dalam arti yang lebih spesifik dapat diartikan sebagai usaha secara sadar untuk mengubah proses sosialisasi demokrasi. Nah, jadi di sini demokrasi terus berproses dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, agar pendidikan di Indonesia bisa semakin kondusif seperti yang kita rasakan pada saat ini. Nah, di sini proses demokrasi pendidikan itu sendiri mengalami sosialisasi di dalam masyarakat sehingga mereka betul-betul memahami sistem demokrasi yang ideal yang hendak diwujudkan. Artinya di sini demokrasi harus mensosialisasikan di dalam lingkungan masyarakat, tidak hanya di lingkungan pendidikan. Artinya adanya kontribusi kolaborasi dengan masyarakat, adanya kontribusi dan kolaborasi dengan lingkungan masyarakat sehingga demokrasi pendidikan dapat diwujudkan pengimplementasiannya seperti yang diharapkan oleh negara kita saat ini. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya ada pengertian demokrasi pendidikan. Demokrasi pendidikan adalah demokrasi yang memberikan pendidikan yang sama kepada semua orang. Contohnya kayak misalnya pemerintah kasih sekolah gratis untuk anak-anak yang kurang mampu. Jadi anak-anak kurang mampu tuh bisa bersekolah yang dikasih sama pemerintah. Terus kita nggak boleh juga membeda-bedakan ras atau suku. Terus kepercayaan juga, status sosial yang berarti setiap individu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Cut Sarah. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang landasan hukum dari demokrasi pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui, demokrasi pendidikan ini merupakan sebuah proses dan upaya yang dilakukan pemerintah dengan cara memberikan hak dan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Pelaksanaan demokrasi pendidikan telah ada dan berkembang sedemikian rupa dengan menganut asas demokrasi di dalam pelaksanaannya. Nah, pelaksanaan demokrasi pendidikan ini telah ada dari zaman diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1945. Pada ayat 1 berbunyi tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Pada ayat 2 berbunyi pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang telah diatur di dalam undang-undang. Nah, dengan demikian semua masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa adanya perbedaan status, golongan, kedudukan, suku, budaya maupun agamanya. Nah, penyelenggaraan demokrasi pendidikan ini pula dapat kita lihat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai tentang landasan hukum demokrasi pendidikan.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya demokrasi pendidikan. Pada hakikatnya, membimbing peserta didik agar semakin dewasa dalam menjalankan demokrasi adalah dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai yang ada pada demokrasi, agar kehidupan dan perilakunya mencerminkan kehidupan yang demokratis. Demokrasi pendidikan dapat diwujudkan dalam sekolah atau pembelajaran demokratis. Ciri sekolah demokratis adalah dengan adanya keterlibatan stakeholder, yaitu guru, murid, pimpinan sekolah, staf, orang tua murid, dan masyarakat. Dalam hal-hal berkaitan dengan tata kelola sekolah atau school governance dan pembuatan keputusan pendidikan sekolah yang seharusnya dipandu dengan nilai-nilai dan proses yang demokratis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dari demokrasi pendidikan. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu, demokrasi pendidikan ini adalah pendidikan yang memberikan kesempatan kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan juga sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, jadi faktor penghambat demokrasi pendidikan ini yang pertama adalah faktor yang berasal dari diri kita sendiri. Nah, maksudnya di sini adalah karakter-karakter ataupun sifat-sifat yang berada pada diri sendiri. Nah, jadi sifat ataupun karakter ini tidak sama dari satu orang ataupun orang lainnya. Contohnya seperti seorang yang pemalu ataupun pendiam. Nah, mereka ini mungkin tidak akan bisa memberikan pendapat ataupun gagasan ataupun ide-ide untuk supaya mengembangkan bakat mereka sendiri. Makanya ini yang menjadi penyebab dari terhambatnya demokrasi pendidikan. Nah, yang kedua adalah faktor dari pengaruh lingkungan. Nah, lingkungan yang baik tentu saja akan menciptakan karakter atau sifat yang baik. Begitu pula dengan lingkungan yang buruk, seperti misalnya teman-temannya ada yang mabuk-mabukan, ada yang melakukan pergaulan bebas. Oleh sebab itu faktor pengaruh lingkungan ini sangat penting untuk membentuk karakter kita sendiri, untuk mengembangkan potensi-potensi yang berada pada diri kita sendiri. Nah, yang ketiga adalah faktor penghambat dari demokrasi pendidikan ini adalah kurangnya perhatian dari orang tua. Nah, maksud di sini adalah jika seseorang itu kurang diperhatikan oleh orang tuanya ataupun orang tuanya ini tidak ikut melihat perkembangan dari anak-anaknya. Jadi anak-anaknya ini mungkin akan terjadi ataupun akan mengikuti pergaulan-pergaulan bebas karena memang mereka ini tidak dipedulikan. Nah, makanya ini menjadi faktor dari penghambat demokrasi pendidikan. Nah, selanjutnya ada faktor perekonomian yang rendah yang menyebabkan anak-anak ini tidak bisa sekolah. Nah, jadi tidak semua orang ini mempunyai ekonomi yang tinggi, ada juga ekonomi yang rendah. Jadi bila orang tuanya memiliki ekonomi yang rendah, mungkin bisa menyebabkan anak-anak mereka ini tidak disekolahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari makalah kami yang berjudul Demokrasi Pendidikan Pancasila. Kesimpulannya adalah dengan terciptanya demokrasi pendidikan Pancasila membuat siswa-siswi ataupun mahasiswa-mahasiswi mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan tanpa adanya perbedaan dari ras, daerah ataupun budaya tertentu serta status sosial. Karena setiap warga negara berhak mendapatkan hak yang sama, salah satunya pendidikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.